Om Swastiastu, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Guru TK Negeri Desa Tinge-Tinge, yang saya hormati orang tua siswa dan komite sekolah TK Negeri Desa Tinge-Tinge. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua dalam acara diseminasi budaya positif. Nah, ini merupakan tugas saya pada calon guru penggerak angkatan 11 di modul 1.4. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk melakukan doa agar acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum memaparkan materi, mungkin sekedar ada kapur sirih dari Ibu Guru Senior TK Negeri Desa Tinge-Tinge. Untuk Ibu Fatimah dipersilakan. Sebelumnya mari kita aturkan panggil umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, rahayu rahayu rahayu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengisi kata sambutan walaupun sedikit ya Ibu Guru ya. Nah, pertama pesan saya untuk Ibu Guru, pertama tetap semangat seperti itu. Nah, di sini Ibu Guru Evi memaparkan diseminasi budaya positif. Nah, seperti itu. Nah, kita di sini di lembaga bernaung dengan anak-anak seperti itu ya. Jika bisa kita terapkan di lembaga itu lebih bagus kan seperti itu. Nah, budaya positif ini memiliki urgensi yang sangat penting untuk pembentukan karakter anak, di mana anak itu akan memiliki atau berdampak untuk seterusnya seperti itu. Nah, terus budaya positif ini perlu kita ciptakan seperti itu ya, bukan untuk kita aja dan untuk orang tua juga seperti itu, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, di sini harapan saya melalui yang apa nanti Ibu Evi paparkan, khususnya untuk guru TK Negeri Desa Tinge-Tinge, kita dapat menggerakkan siswa untuk pembentukan karakter dan meminimalkan kata hukuman seperti itu. Dan harapannya juga di sini kita melakukan pendampingan kepada peserta didik untuk pembentukan karakter untuk masa depannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kata sambutan dari Ibu Guru Senior TK Negeri Desa Tinge-Tinge. Nah, sebelum dimulai, mungkin Bapak Ibu silakan dinikmati kudapan yang telah disediakan ya. Itu ala kadarnya kamu ini. Baik, setelah sambutan tadi, sekarang Tiang akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Mungkin Tiang tidak perlu memperkenalkan diri lagi nih. Nama saya Bapak Ibu sudah tahu semua. Nah, yang Tiang kenalkan di sini di depan ibu-ibu semua ada dua foto. Yang di sebelah kanan itu fasilitator Tiang bernama Ibu Norma Wahab, dan di sebelah kirinya Bapak pengajar praktek Bapak Ikomang Agus Adi Wiryawan. Nah, Ibu fasilitator sama Pak Komang ini yang mendampingi saya selama
pendidikan guru penggerak yang berjalan selama 6 bulan ke depan. Nah, mungkin di depan Ibu sudah ada foto ya. Mungkin siapa yang tahu foto siapa itu? Ya, sudah tidak asing lagi ya. Ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan Bapak Pendidikan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini kodrat yang dimaksud itu sesuai apa? Nah, kodrat yang dimaksud itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak itu tumbuh. Ya, terus seorang anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Misalnya kalau sekarang kodrat zaman itu dikaitkan dengan gadget, ya anak-anak mungkin lebih tahu itu, lebih ahli dalam YouTube dan sebagainya ya. Untuk kodrat alam itu dikaitkan dengan dimana anak-anak itu dilahirkan. Misalnya anak-anak yang di pedesaan mungkin lebih cenderung bermain di halaman dia dibandingkan dengan anak di kota. Dia lebih aksi bermain dengan HP atau laptop dan sebagainya. Ya, bisa dibedakan ibu-ibu kodrat alam dan kodrat zaman? Bisa. Yang lanjutkan ya. Nah, ini budaya positif. Nah, ini yang kita bahas hari ini ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Nah, mungkin di sini ditekankan anak mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri. Mungkin ibu-ibu sudah tahu mandiri itu seperti apa? Setiap harinya mungkin anak-anak kita bisa lihat contoh ya, anak-anak bisa makan sendiri seperti itu. Oh iya, memakai sepatu sendiri, mencuci tangan sendiri, sekolah tidak ditungguin sama orang tua. Nah, itu merupakan contoh dari mandiri. Nah, untuk yang bertanggung jawab, membalikan mainan. ya betul, luar biasa. Merapikan mainan setelah bermain, terus mengembalikan. Ya, kalau misalnya meminjam milik teman dikembalikan. Terus berbudi pekerti luhur seperti apa contohnya? Memberikan salam terhadap guru. Ya, memberikan salam, terus melakukan sembahyang ya. Nah, itu merupakan bagian dari profil Pancasila juga ya. Nah, di sini yang kita bahas hari ini konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan.
Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Terus yang kelima, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh konsep inti ini yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, yang pertama itu pembelajaran paradigma baru. Nah, mungkin ibu-ibu sudah bisa melihat itu ada lingkaran yang di dalamnya itu ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada bagi-bagiannya seperti berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini harus ada apa? Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di depan itu siapa yang tahu gambar apa itu? Gambar tangan. Nah, sekarang saya mau mengajak ibu-ibu semua gini ya, apa namanya, ice breaking kecil ya. Sekarang ibu-ibu sudah membawa kertas semua? Sudah? Ya, nanti dibagi kertasnya. Coba sekarang, nah di depan akan ada kepalan tangan itu. Coba sekarang ibu-ibu tuliskan satu kata rahasia. Satu kata rahasia yang menurut ibu-ibu paling dirahasiakan. Boleh itu makanan, terserah ibu-ibu, nama suami, nama anak, terserah ibu-ibu ya. Nanti kalau sudah selesai ditulis, ditaruh di kepalan tangan. Ayo. Ini kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Mungkin Ibu Fatimah dengan Ibu Ayu ya. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk ibu-ibu. Letakkan di salah satu tangan Anda. Sudah semua membuat kertas? Sudah? Ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan.
dengan kuat ya Bapak Ibu. Nah terus kemudian ibu yang satu yang di sebelahnya itu sekuat tenaga untuk berusaha membuka kepalan tangan temannya dengan cara apapun, dengan cara menggelitik atau dengan merayu dan sebagainya. Itu ditunjukkan berhasil atau tidaknya ibu-ibu membuka kepalan tangan temannya ya. Mungkin sudah semua dikepal gininya, tasnya sudah. Ayo sekarang mungkin kita mulai ya. Nanti Bu Olim sama Bu Putu gantian nanti ya. Ayo sekarang hitungan ketiga berusaha meraih temannya ya dengan cara menggelitik, boleh terserah ibu-ibu. Ayo coba sekarang dalam hitungan ketiga ibu-ibu meraih temannya. Ayo 1, 2, 3. Kalau boleh tahu apa ini yang di dalamnya? Ayo tebak. Apa ini? Boleh nggak ya? Apa ya? Sudah. Tetap. Apakah bisa dibuka ibu? Bisa. Nah, itu apa tandanya ya? Siapa yang bisa? Bahwa kita sebagai seorang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Nah, ini merupakan stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, misalnya realitas atau kebutuhan kita sama. Terus teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Ada perbedaannya enggak? Ada perbedaan apa enggak? Ada ya. Di respon tentang dunia, di stimulusnya itu kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol tentang dunia itu kebutuhan kita berbeda. Nah, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama tentang kita. Kemudian di teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Terus di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini seperti tadi kegiatannya ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, dibuktikan dengan kegiatan tadi, ibu-ibu, kita tidak bisa membuka kepalan tangan temannya. Itu menandakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kayak tadi ya. Mungkin ada yang membujuk tapi gagal dilaksanakan, tidak bisa membuka kepala temannya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang. Nah, itu tidak ada kalahnya ya, semua menang ya. Yang lanjutkan, masih semangat Bapak Ibu? Masih.
Enggak ada bapaknya ya. Semangat ibu-ibu. Iya. Nah, di depan itu ada kata disiplin. Nah, mungkin Tiang mau minta pendapat ibu-ibu semua, apa itu disiplin? Mungkin ada yang mau mengeluarkan pendapat tentang pengertian disiplin. Coba satu-satu ya. Coba dari Ibu Ayu. Sikap menaati dan menjalankan peraturan atau tata tertib yang berlaku. Ya. Kemudian ada mungkin pendapat yang berbeda lagi dari Bu Ima. Disiplin itu sih menaati aturannya Bu ya, tentang aturan-aturan yang berlaku. Ya. Terus ada lagi pendapat yang lain? Bu Olip gimana Bu? Sedikit dari Bu Ima berkaitan seorang pendidik yang telah berlaku di sekolah. Ya, mungkin semua jawaban itu benar ya. Nah, ini yang paparkan tentang ya, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, mungkin tadi pemaparan dari Bu Ima, Bu Ayu, Bu Olip semuanya betul ya. Kalau menurut Tiang, disiplin itu merupakan suatu ketaatan seseorang dengan peraturan yang berlaku ya. Nah, di yang kedua ini kita bahas tentang disiplin positif. Mungkin ibu-ibu tahu apa itu disiplin positif? Ya, mungkin bisa dibaca di depan ya. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh di sekolah seperti apa itu disiplin positif? Doa bersama. Ya, dari awal anak-anak baru datang, anak-anak melakukan salam seperti itu, salam dan membalas salam. Pada saat baris berbaris itu dilaksanakan doa bersama, yang Hindu Trisandya dan yang Muslim melakukan doa juga ya. Terus di kelas juga kita melaksanakan doa bersama pada saat sebelum makan, sebelum kegiatan seperti itu ya. Dan mengakhiri kegiatan juga kita tutup dengan doa. Tapi dengan tidak hanya itu aja ya.
Kita juga dapat lihat dengan cara anak-anak menaruh tas, di mana tempat menaruh tas seperti biasa, tidak menaruh dengan sembarangan. Itu juga bisa dikatakan disiplin positif ya Ibu. Nah, terus untuk nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini merupakan pemahaman dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini sesuai dengan Dian Gosen tahun 1998. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, siapa yang masih ingat tadi lingkaran yang tadi? Apa saja? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan goblak, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini ada contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, mungkin ibu-ibu bisa dilihat ya nilai-nilai kebajikan yang ada di depan, mungkin bisa disimak. Peduli itu rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, dan seterusnya. Mungkin saya mau minta pendapat ibu-ibu semua tentang apa itu kebahagiaan. Ada yang mau mengeluarkan pendapat apa itu kebahagiaan? Ya, betul ya. Kebahagiaan itu merupakan ungkapan rasa senang. Mungkin ibu-ibu semua sudah bahagia di sini? Ada yang tidak bahagia? Ya, bahagia itu adalah merupakan imun kita juga ya. Kalau kita tidak bahagia, maka semua gimana ya? Kegiatan tidak terlaksana dengan baik ya. Ya, kalau kita bahagia pasti semuanya terlaksana dengan baik, dengan pasti senyum-senyum, tidak murung seperti itu ya. Sing nyebeng. Nah, yang ketiga kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum lanjut, mungkin apa saja kebutuhan dasar manusia? Seperti apa? Kita hidup itu butuh apa aja? Makan, terus
pangan, sandang, terus apa lagi? Apa lagi? Ya, semua dah tuh ya, lengkap. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan ya ibu-ibu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa dilihat yang pertama itu bertahan hidup. Nah, kalau kita agar bertahan hidup itu membutuhkan apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau misalnya salah satu ini tidak ada, bagaimana Bapak Ibu-ibu bisa hidup apa enggak? Bisa hidup? Bisa, mungkin, tapi tidak hidup secara normal. Nah, kalau misalnya kita tidak sehat, kita bisa makan, kita pakai pakaian, tapi kita mempunyai penyakit, itu berarti kan tidak, ya bisa hidup, cuman tidak normal ya. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, ini bisa diwujudkan dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kayak kita di sini, kita hidup, anggaplah di rumah kita, yaitu TK Negeri Desa Tinge-Tinge, dalam suatu kelompok. Ya, kita saling berbagi, bekerja sama dalam mendidik ya anak-anak TK Negeri Desa Tinge-Tinge. Terus yang selanjutnya penguasaan. Nah, penguasaan ini diwujudkan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus kebebasan. Nah, kebebasan ini bisa diwujudkan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, yang terakhir ini paling penting, kesenangan. Kesenangan itu bisa dilakukan dengan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, kalau misalnya kegiatan ini termasuk apa? Termasuk apa, Ibu-ibu? Termasuk apa? Penguasaan termasuk tak? Ya, penguasaan masuk, kasih sayang juga masuk, ya. Kesenangan masuk apa enggak? Masuk. Semua masuk ya. Kalau bertahan hidup masuk apa enggak? Masuk. Buktinya sudah mendapatkan apa itu? Sene, ya. Berarti semua masuk. Nah, yang keempat ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 teori motivasi. Yang pertama itu teori behavioral. Terus yang kedua teori humanistik. Yang ketiga teori kognitif. Nah, mungkin ada ibu-ibu yang mau membacakan teori behavioral. Mungkin Bu Ayu. Teori behavioral fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dengan lingkungan.
Ya, betul sekali. Teori behavioral itu fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Mungkin bisa diberikan contohnya seperti apa? Seperti contohnya di dalam lingkungan sekolah, Bu, anak-anak di dalam lingkungan bermain. Nah, mungkin kita lihat yang terdekat ya, anak-anak bisa bermain di dalam lingkungan sekolah. Dia melakukan tingkah laku atau interaksi, baik itu tingkah laku positif, ya. Terus yang kedua, teori humanistik menekankan pada usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensinya sebagai manusia. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh untuk teori humanistik? Bu Ima? Ya, kegiatan kemarin mungkin Kegiatan kemarin ya dalam lomba itu, Bu. ya. Terus contohnya seperti kegiatan kemarin ya, anak kita diajak untuk lomba mewarnai. Nah, itu merupakan ya menyalurkan bakat anak dalam mewarnai. Terus yang ketiga, teori kognitif. Nah, ini merupakan menguji harapan dan keyakinan individu dan usaha mereka untuk memahami bagaimana kerja lingkungan. Ada mungkin contohnya seperti apa? Mungkin dia kasih contoh ya, seperti kita sebagai guru di sini, kita sudah punya peraturan misalnya datang sebelum jam 7.30 seperti itu ya. Untuk itu disampaikan bahwa untuk memahami bagaimana kerja lingkungan. Mungkin bisa dipahami Ibu. Ada tambahan lagi? Kita mengawasi pada saat anak istirahat, Bu. Bisa. Ya, bisa juga ya. Kita mengawasi anak-anak saat bermain di lingkungan juga bisa. Ada lagi tambahan Ibu-ibu? Karena anak-anak itu bisa mengembangkan apa yang diinginkan. Misalnya dia kayak menjadi memiliki cita-cita seperti itu ya, Bu, ya, melihat saja lingkungannya itu, oh bapak saya sebagai polisi dia ini juga seperti itu, dan kita bisa mengarahkan. Ya, harapan kedepannya berarti ya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Itu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, untuk hukuman ini itu tidak terencana, itu tiba-tiba dilakukan ya. Terus untuk murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Apa ibu-ibu pernah memberikan hukuman untuk anak-anaknya di sekolah? Ya, kita sebagai guru TK mungkin tidak boleh ya memberikan
hukuman. Karena kalau anak-anak itu diberikan hukuman bukan untuk merubah anak menjadi lebih baik, tetapi anak itu akan menjadi takut kepada kita sendiri ya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Itu yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, biasanya kita guru TK ini kita pakai yang mana ya, Pak, Ibu-ibu? Di posisi kontrol guru. Sebagai teman bisa, pemantau, dan manajer ya. Nah, ini merupakan contoh ya, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Yang menurut 5 posisi kontrol seperti menghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Dan yang termasuk perilaku kontrol negatif itu adalah sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Terus yang perilaku kontrol positif itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Terus untuk kontrol diri sebagai manajer. Nah, itu guru bisa berbuat menghardik untuk penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir seperti ini. Kamu jangan begitu, jangan begitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Terus untuk pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Terus untuk teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Terus untuk pemantau, menghitung dan mengukur. Dan manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ibu-ibu bisa baca di depan ya. Sudah, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan pernyataan-pernyataan di mana sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer, dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, yang pertama itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu merupakan apa? Pembuat orang merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kata-kata penghukum. Terus, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu merupakan kalimat yang halus ya. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, pemantau. Terus ini biasanya yang kita lakukan ya di TK ya, sebagai pemantau. Nah, contohnya seperti anak-anak mau dapat bintang enggak? Nah, siapa yang mau dapat bintang 3? Siapa yang mau dapat bintang 4? Nah, itu bisa dikatakan sebagai pemantau. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai kata-kata manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Nah, ini juga ada contohnya, hukuman atau konsekuensi ya. Apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu
secara satu pihak ya. Terus konsekuensi itu sudah ada kesepakatan ya. Nah, seperti itu. Ini ada berapa contoh. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman karena itu instruksinya secara tiba-tiba dia ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kalau misalnya saya kasih contoh, ada yang satu anak yang mencoret tugas temannya. Nah, kemudian saya menyuruh, ayo sekarang kamu hapus itu coretannya itu biar bersih. Nah, itu merupakan hukuman apa konsekuensi? Bukan apa? Merupakan apa? Konsekuensi ya. Konsekuensi karena sudah dia mencoret buku temannya. Nah, sekarang saya mau menampilkan video tentang 5 posisi kontrol guru. Bisa disimak videonya ya Ibu-ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, sudah disimak videonya ibu-ibu?
Ada berapa posisi kontrol tadi? Ada 5. Ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Nah, yang paling tepat digunakan untuk kita sebagai guru itu ya sebagai manajer, karena posisi manajer itu bisa posisi yang paling tepat dan bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik kita ya. Nah, ini juga contoh 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, sebagai penghukum itu berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Terus untuk pembuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Nah, seperti itu. Untuk pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, coba sekarang posisi kontrol apakah aku? Nah, katanya saya kecewa sekali dengan kamu. Coba tebak, posisi kontrol apa ini? Merasa bersalah? Ya, pembuat rasa bersalah. Terus selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ya, penghukum. Terus, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sebagai apa? Pemantau? Pemantau? Coba lihat. Manajer. Terus, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Sebagai teman. Coba lihat. Ya, sebagai teman. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Sebagai apa ini? Pemantau. Nah, mungkin sudah paham ibu-ibu ya antara posisi kontrol sebagai pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, manajer, dan penghukum. Terus yang keenam kita bahas keyakinan kelas. Mungkin ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya? Ada apa belum? Ya, ada yang sudah ya, Bu Ima sudah menerapkan di kelas ya. Nah, keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, ini merupakan video dalam penyusunan kesepakatan kelas ya.
Mungkin ibu-ibu yang belum menerapkan kesepakatan kelas bisa disimak videonya nanti biar bisa menerapkan kesepakatan kelas di kelasnya. Ini panduannya ya. Nah, yang pertama itu tanya pendapat murid. Nah, secara individu, secara kelompok. Nah, seperti apa kelas impian kamu? Nah, terus yang kedua, tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Mungkin anak-anak ada yang mendapat ingin belajar seru Bu Guru, gitu mungkin pendapatnya ya. Nah, yang panduan ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Ini guru dengan murid harus secara akrab ya. Terus kelas yang pembelajaran seru dan menyenangkan. Mungkin itu impian dari murid-murid. Yang keempat, ubah ide menjadi kesepakatan kelas. Nah, untuk kata-kata yang dipakai itu kata-kata yang positif. Misalnya, jangan lari-lari di kelas. Menjadi apa? Ya, berjalan hati-hati. Nah, ini merupakan contoh kesepakatan kelas ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Terus kami murid yang semangat belajar. Ini yang di garis bawah itu kalimat universal ya. Saling menyayangi, semangat. Yang ketiga itu peduli. Nah, peduli ini merupakan kalimat universal. Terus, nah, setiap anak mungkin bisa diajak setelah kegiatan membuat kesepakatan kelas, itu setiap anak bisa diajak untuk memberikan paraf seperti itu ya, atau memberikan seperti simbol senyum atau jempol bisa juga dipakai ya. Nah, ini merupakan contoh kesepakatan kelas. Nah, anak-anak diisi cap tangan ya, itu artinya bahwa anak itu sudah menyetujui atau sudah disepakati ya. Kemudian yang keenam itu lihat bersama, bisa juga dipajang ya dengan pembuatan poster dari hasil kesepakatan kelas yang sudah dilakukan.
Nah, sudah Bapak Ibu. Nah, itu merupakan tanda panduan untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah, tuliskan coba sekarang Bapak Ibu, Ibu-ibu disimak ya. Itu merupakan apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Jangan langsung ya. Nah, ini kembalikan barang ke tempatnya itu bertanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan berempati. Gunakan masker, kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor, keselamatan. Nah, yang belum menerapkan keyakinan kelas ini bisa dilihat contohnya ya. Mungkin nanti bisa juga dihiasi agar lebih menarik lagi ya. Bisa dilihat itu seperti apa contoh keyakinan kelasnya. Misalnya bekerja sama menjaga kebersihan, terus saling peduli, menghargai dan membantu semua teman, berani bertanya dan tidak takut memberikan pendapat yang belum benar, terus mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, merawat barang-barang yang ada di dalam kelas. Nah, yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi ini untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Itu bagi-bagiannya ibu-ibu. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya dengan berkata-kata ya, berbuat salah itu manusiawi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu merupakan contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Oh iya Bu. Terus yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Itu contoh katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan.
kita bisa sampaikan melalui apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, terus kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, itu bisa dipakai untuk menanyakan keyakinan. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan di TK ya. Nah, ini ada seorang anak yang bernama Puju. Nah, Puju itu tidak mau mengikuti kegiatan pada saat olahraga. Nah, kemudian saya melakukan penerapan restitusi. Setelah saya tanyakan, ternyata kenapa anak tersebut tidak mau mengikuti, itu karena anak itu ngantuk sehingga tidak mau mengikuti kegiatan. Nah, setelah saya tanya kenapa kok ngantuk, karena semalam itu dia tidak bisa bubuk. Nah, sudah saya tanyakan, terus untuk menstabilkan identitas, ya itu dah bilang katanya dia ngantuk kan. Nah, baru saya tanyakan lagi, nah terus apa yang dilakukan Puju agar besok tidak mengantuk? Dia menjawab dengan bubuk lebih awal dan besok bisa mengikuti kegiatan olahraga, terus dia badannya sakit seperti itu. Nah, penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu sebagai standar pendidikan nasional kita. Nah, untuk yang terakhir, ya terima kasih. Mungkin itu pemaparan saya tentang disiplin positif. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas, seperti membuat keyakinan kelas seperti itu ya. Mungkin untuk acara selanjutnya saya buka sesi diskusi. Mungkin ada yang mau memberikan sedikit tentang pemahaman yang sudah disampaikan tadi, mungkin. Untuk materi yang sampaikan tadi, semoga untuk kita sebagai pendidik di TK Negeri Desa Tinggal bisa menerapkan kepada pendidik, baik secara berkelanjutan, untuk bisa memanfaatkan seperti tadi pendukung, untuk manajer. Kita dari sana bisa melihat atau bisa memberi contoh kita sebagai pendidik, bagaimana caranya kita mendidik anak supaya bisa disiplin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Mungkin yang dapat saya tangkap di sini, mungkin tugas kita ya sebagai pendidik
kita harus mengetahui apa posisi kontrol kita sebagai pendidik. Nah, terutama tadi itu sebagai manajer ya. Nah, dengan cara itu kita mungkin bisa mendidik anak secara untuk disiplin dan sesuai dengan kebutuhan murid kita di sekolah. Ya, mungkin ada lagi? Ada lagi tambahannya, Bu Alif? Sudah pas? Sudah? Akhir kata yang mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi tentang budaya positif yang merupakan tugas yang di calon guru penggerak angkatan 11. Semoga apa yang dipaparkan tadi bermanfaat untuk ibu-ibu dan kita sebagai pendidik harus bisa bisa memposisikan kita contohnya sebagai 5 posisi kontrol tadi, mungkin sebagai manajer atau sebagai teman. Nah, mungkin kalau di TK ini kita tidak bisa memakai untuk penghukum karena itu merupakan hal yang menurut anak-anak itu kurang baik. Nah, anak-anak itu tidak akan berubah dengan posisi penghukum, tapi anak-anak itu akan menjadi takut. Nah, seperti itu ya. Sudah yang akhiri dengan parame santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.